Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tugas kali ini yaitu kita akan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SD di Pasien 1 ya Pak. Bapak Imam Syafi'i. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, Ya, saya mengganggu dan terima kasih atas waktunya dan berkenan membantu saya dalam menyelesaikan tugas calon berikutnya. Bapak sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? sudah 6 tahun. 6 tahun. Selain di Pasien, ada kita di tempat lain Saya di Kaligayam 1. kali jalan. Tentunya pengalaman Bapak sudah banyak ya Pak. Ya, Jadi dalam permasalahan di sekolah kan begitu banyak Pak. Begitu kompleks dan sebagainya. Tapi pernah mengalami suatu permasalahan yang mungkin atau bahasa saya itu dilema etika, dilema etika. Saya ingin tanya sebentar Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? biasanya kami cara mengidentifikasi kasus-kasus itu dengan melihat situasi mas, Situasi. atau peristiwa yang melibatkan 2 atau lebih nilai atau prinsip etika yang saling bertentangan. Misalnya ketika saya dihadapkan pada situasi di mana ada konflik kepentingan antara siswa dan kepentingan sekolah, atau antara kepentingan guru dengan kepentingan orang tua siswa, maka saya akan mulai mempertimbangkan bahwa ini mungkin merupakan kasus yang termasuk dilema etika atau rujukan moral ya. Jadi mengidentifikasi kasus-kasus ya Pak? Iya, caranya mengidentifikasi kasus. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kepentingan? Kami biasa dalam mengambil keputusan, kami menggunakan pendekatan kolaboratif. Artinya dalam mengambil keputusan itu dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kasus tersebut, yang merupakan sama-sama penting. Maka kami akan mencari jalan tengah yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Berarti bekerja sama dan mencari jalan tengah. Iya, jalan tengah. Jika ada 2 masalah yang sama-sama penting. Sama-sama penting. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya itu biasanya kami pertama mengumpulkan data dulu dan informasi yang diperlukan. Kemudian kami mempertimbangkan berbagai sudut pandang, kemudian melakukan diskusi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait, dan mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Jadi intinya bisa mencari solusi untuk semua pihak. Iya, dengan cara mengumpulkan data dan data. Kira-kira hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap penting, Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya pikir yang efektif adalah pertama melibatkan semua pihak yang terkait dalam mengambil keputusan. Misalnya siswa, guru, orang tua,
dan pihak-pihak lain yang terkait. Karena dengan mempertimbangkan itu, maka kita akan dapat mendapat masukan-masukan sehingga bisa mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan melakukan diskusi yang konstruktif juga sangat penting. Bagaimana dengan tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika di sekolah yang Bapak didik? Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menemukan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Terkadang keputusan yang diambil mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan atau harapan semua pihak. Namun, kami selalu berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk seluruh komunitas sekolah. Yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau jadwal, terus kami tidak memiliki jadwal atau prosedur tertentu. Namun kami selalu berusaha untuk menyelesaikannya sesegera mungkin, terutama jika kasus tersebut melibatkan kepentingan dan kesejahteraan siswa dan staf. Saya selalu memastikan bahwa keputusan yang diambil sudah melalui proses pemikiran yang matang dan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Jadi walaupun tidak ada jadwal, tapi kami yakin keputusan itu adalah yang terbaik. Terus, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini memperlukan Bapak dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah yang Bapak? Ya. Kami senantiasa melibatkan berbagai pihak, Mas, seperti guru, staf, komite, bahkan juga orang tua. Kami sering berdiskusi dan merumuskan keputusan bersama, mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan nilai-nilai yang terlibat. Satu lagi, Pak, pertanyaan yang terakhir begini, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, tentu saja setiap masalah pasti merupakan pembelajaran bagi kita, ya. Nah, saya telah belajar bahwa pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika memerlukan pemikiran yang cermat, itu yang pertama. Yang kedua, memerlukan pertimbangan yang sama, dan yang paling penting adalah membutuhkan kesabaran. Selain itu, saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan semua pihak yang terkait atau yang terlibat, serta memastikan bahwa nilai-nilai moral yang mendasari keputusan yang diambil tidak terkompromi oleh faktor-faktor lain seperti kepentingan pribadi atau institusional. Selain itu, saya juga sering berdiskusi dengan para staf, rekan-rekan guru, dan teman-teman sesama kepala sekolah untuk membahas kasus-kasus dilema etika yang kami hadapi. Terkadang sudut pandang mereka dapat memberikan wawasan dan pemikiran yang berbeda,
dia dapat membantu saya dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tentang dilematika bisa menjadikan pengalaman baru untuk saya dan bisa bermanfaat untuk saya ke depannya. Amin. Saya akhiri Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mas. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Bapak masih dalam wawancara ini. Ada tugas wawancara tentang pengambilan keputusan basis nilai-nilai kebajikan. Langsung saja kita. Selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau orang. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika bagi orang. Dilematika itu muncul ketika terdapat dua atau lebih nilai atau kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Misalnya ketika kita butuh memilih antara keadilan dan rasa kasihan, tentu saja di situ bisa memilih langkah yang sesuai. Jadi harus tahu mana yang yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sebagai anggota pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, ada benar
sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Saya biasanya melibatkan banyak pihak. Artinya yang pertama saya munculnya permasalahan ya dari pihak guru, kemudian pihak-pihak tadi yang disebutkan kita berprinsip pada kode etik di sekolah, tentunya untuk membantu dalam pemilihan usaha dan Berarti melibatkan guru, orang tua, dan masukan-masukan yang termasuk siswanya, kita kode etik atau di sekolah ya Pak. Terus langkah-langkah apa yang Bapak lakukan yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? kalau kasusnya misalnya ringan, kami kasih tugasnya. Tetapi kami juga memiliki proses tertentu dalam pengambilan keputusan, pertama ketika mengenai kasus yang agak sensitif, ini biasa ada pengambilan gas masalah yang terjadi, informasi banyak masukan yang terkait dengan tentu kami akan menganalisis informasi yang kami terima, memilih tindakan dan menentukan sikap untuk bisa menyelesaikan berdasarkan nilai dan prinsip yang kita. Jadi kalau ringan itu ya, kalau kesulitan itu untuk kasih informasi, diskusi dengan yang lain. Yang kedua, yang ketiga Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak praktik dalam keputusan kasus-kasus di bidang kita? Saya rasa yang paling penting adalah mempertimbangkan perspektif dan pandangan dari banyak pihak. Selain itu, menggunakan dengan bersama dan terbuka pada saran atau kritik dari pihak yang terkait. Walaupun mungkin bisa terjadi keputusan ada di daerah pribadi, tapi mana-mana itu ada pelanggaran yang menyimpang dari kode etik atau di sekolah, saja kalau bisa menerapkan apa yang telah kita menjadi kesempatan bersama untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Intinya kesepakatan yang sudah disepakati. Bagaimana dengan tantangan Pak? Tantangan yang Bapak sudah dihadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan kita di sekolah. Salah satu saja tantangan yang mungkin berat ya, keputusan pada kasus dilema itu misalnya menemukan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Terkadang keputusan yang diambil mungkin tidak sepenuhnya memenuhi harapan atau keinginan dari semua pihak. Namun kami selalu bersedia untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk komunitas sekolah. Terima kasih sekali Pak untuk mencari keadilan yang intinya adalah bagaimana bisa mengambil dari yang terbaik untuk sekolah itu. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau takaran tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat tersebut, atau punya bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak lakukan di sekolah? Dalam hal ini tentu saja
schedule itu dilihat dari beberapa jaringannya kasus yang muncul. Jadi setiap kasus memiliki kan punya karakter dan punya masing-masing ya, sehingga saya memiliki atau schedule jadwal tapi lebih dekat kepada menggunakan pendekatan humanis, artinya mengambil pihak yang menarik, kemudian menentukan waktu yang tepat untuk dibubarkan. Selain itu kami juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus M.I.3 ini dengan kesempatan memberikan masukan dan sarannya, sehingga keputusan yang diambil nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan diterima dengan baik yang terkait. Itu mas pendekatan humanis ya. Iya. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di daerah kita yang ada di SDN? Alhamdulillah selama ini kami tidak menghadapi masalah yang berat ini. Tapi yang mempermudah kami adalah satu hal yang muncul lagi masalah, adanya partisipasi aktif dari pihak orang tua yang kemudian sehingga dalam mengambil sikap kebijakan keputusan penyelesaian masalah berikutnya itu akan cepat terrealisasi. Dan kami juga sering berdiskusi dan merumuskan keputusan bersama, mempertimbangkan semua sudut pandang dan nilai yang terlibat. Dan itu dapat mengambil pelajaran dan pengalaman masa lalu dari kasus-kasus serupa yang pernah dihadapi sebelumnya. Dengan adanya pengalaman itu, saya punya trik dan langkah yang sesuai tepat untuk bisa menyelesaikan masalah. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di tadi? Terima kasih untuk pertanyaan akhirnya. Dalam pengalaman pengambilan keputusan kebijakan dan kasus yang mungkin pernah muncul sekarang ini adalah selalu mengambil keputusan berdasarkan nilai dan prinsip yang terlibat. Bahkan jika keputusan tersebut sulit dan juga belajar untuk bisa melibatkan banyak pihak yang seperti di awal disebutkan, kepala sekolah itu punya mitra yang komite, punya hubungan kemasyarakatan dengan pemerintahan desa, tapi karena memang kasusnya cukup berat yang nanti harus berhubungan dengan pihak yang saya juga belajar bahwa transparansi dan keputusan sangat penting dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima dengan baik oleh sekolah, pemerintah sekolah. Saya percaya bahwa dengan mempertimbangkan nilai dan prinsip yang melibatkan banyak pihak dan dapat memastikan transparansi dan presiden, kami dapat mengambil keputusan yang terbaik demi kondusivitas di sekolah itu yang diberikan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga pengalaman yang sudah Bapak lalui bisa bermanfaat untuk saya untuk ke depan. Ya, Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan negeri.
pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar,